Siapa pelakunya? Yang sering ke masjid, lucu. Yang sering sholat, yang sering ke masjid. Anak masuk sekolah main sogok. Padahal kaidah usul fikih mengatakan dari yang haram selamanya akal haram, nggak ada cerita. Alhamdulillahilladzi an'ama wa tafaddala 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kalimatul haqqi 'alaika nahya wa 'alaika namut wa 'alaika wa biha nafa'atu insyaallah minal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi wattaquhu la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman dan sekeyakinan sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah kita pada hari yang mulia ini, khatib ingin mengajak kita semua bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi. Allah masih memanggil kita untuk datang ke rumahnya. Saudaraku, masih banyak saudara-saudara kita yang belum terpanggil walaupun satu kali seminggu. Nah, kita yang sudah dipanggil oleh Allah ke rumahnya ini, berbahagialah, nikmati ibadah, dan kita berharap mudah-mudahan ini adalah menjadi bahagian dari pengabdian kita. Kelak nanti insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Seiring dengan itu salawat dan salam kita mohonkan ke Allah untuk disampaikan ke pangkuan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini juga khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri dan kepada saudaraku seiman dan sekeyakinan, tingkatkan keimanan kita kepada Allah, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, dan jaga diri kita termasuk keluarga kita. Yang terakhir, khatib ingin mengingatkan kita bahwa jangan tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, khatib hari ini ingin mengajak kita kaji diri. Mumpung kita masih di awal tahun, baru selesai bulan 1, masuk kita ke bulan 2. Apa yang menjadi renungan kita? Khatib teringat pada saat awal tahun baru, hampir semua kediaman kita kosong. Di kota semua warung tutup,
semua kedai tutup, manusia sunyi seperti kota mati. Dalam hati kita bertanya-tanya, kemana sih saudara-saudaraku ini? Tidak ada satupun yang memberikan jawaban. Banyak kita dengar mereka pergi ke pantai, ada yang menghabiskan waktu dari malamnya sampai pada siangnya dengan bawa keluarga. Wallahu a'lam apa yang mereka lakukan di pantai. Tapi yang jelas di pantai bukan wirid yasin. Tapi yang jelas di pantai bukan zikir bersama. Tapi yang jelas di pantai bukan kajian agama. Yang kita khawatirkan melakukan sesuatu yang sia-sia di awal tahun dan itu dilarang oleh agama. Padahal dalam pergantian tahun, entah itu tahun Hijriah, mungkin juga tahun Masehi, yang dituntut kepada kita kan muhasabah, kaji diri. Muhasabah itu hampir sama dengan introspeksi, menghitung-hitung diri, melakukan penyelidikan terhadap diri sendiri, melakukan koreksi terhadap diri sendiri. Sebelum nanti Allah yang menghitungnya, itu pertimbangannya. Ada kemungkinan kalau hari ini kita menghitung diri kita, kalau ada yang kurang, masih ada kesempatan kita untuk memperbaikinya. Tapi kalau nanti Allah yang hitung, tinggal pertanggungjawabannya kita di hadapan Allah. Kalau kata-kata para ulama, kita tinggal gigit jari saja. Nggak ada lagi kesempatan kita untuk memperbaikinya. Para ahli sering mengatakan begini, saudaraku, ayo hidup ini, kata mereka, hampir sama kayak film, hampir sama kayak sinetron. Semuanya prosesnya hampir sama. Sejak kita dilahirkan sampai kita dewasa, remaja kita, sampai kita hari tua, hampir sama prosesnya seperti sinetron, hampir sama kayak film. Apa yang mau kita ambil film? Coba lihat, ada dubbing, ada namanya editing, ada namanya sensor. Kalau suaranya nggak pas, di dubbing. Kalau filmnya nggak pantas, disensor, dipotong namanya. Kalau cerita filmnya lompat-lompat, namanya diedit. Nah, itu namanya editing. Nah, hidup kita ini, para ulama berpendapat hampir sama kayak cerita film. Apa yang mau Khatib sampaikan? Tonton film kehidupan kita, mulai sejak akil balik sampai hari ini. Tonton. Kalau suaranya nggak bagus, ganti dengan yang baik-baik. Kalau cerita kehidupan kita ini lompat-lompat, atur, jangan lompat-lompat, biar kita enak nonton kehidupan kita. Kalau ada suaranya, kalau ada yang nggak pantas, sensor, potong. Nah, saya mau Khatib ingin nyampaikan, itulah muhasabah, menonton film kehidupan yang ada di depan kita masing-masing sejak akhir balik sampai hari ini. Namanya muhasabah. Orang nggak mau nonton kehidupannya, lucu, karena kalau terlihat yang jelek-jelek, ngeri sendiri. Hari ini sahabatnya mengajak, ayo tonton film kehidupan kita. Bagaimana sih film kehidupan kita? Di tengah malam putar, tayangkan masa-masa lalu kita. Oh, ini rupanya film kehidupan saya. Ya Allah. Kalau ada adegan yang gak pantas, potong. Oh, dulu saya pernah korupsi, nggak pantas, potong. Oh, saya dulu pernah ngambil hak orang lain, nggak pantas, sensor. Dulu saya pernah maksiat, pernah berbuat mungkaran, pernah minum minuman keras, pernah berbuat yang tidak Allah
pantas potong, ganti dengan yang baik-baik. Itulah muhasabah, saudaraku seiman dan sekeyakinan. Muhasabah namanya. Dalam hidup kadang-kadang saya taat, tapi maksiatnya juga jalan terus, diatur. Sekali taat, taatlah, jangan belang-beling. Hari ini kadang-kadang kita ke masjid, besok sudah lain lagi pekerjaan kita. Disusun yang baik supaya hidup kita enak, kita nonton. Kalau sekali taat, taat. Yang sudah lalu sudahlah, Allah mohon ampun ke Allah. Itu namanya muhasabah. Sering sumbang kehidupan suara dalam kehidupan ini, perbaiki. Sering ngomong orang lain, sering yang lain yang gak Allah ridha, ganti dengan yang baik-baik, didamping dengan suara yang bagus-bagus. Suara ngaji kita selama ini gak pernah kita dengar. Mulai nanti malam muhasabah, ambil Quran, perdengarkanlah suara kita yang baik-baik. Itu muhasabah. Saudaraku, banyak orang yang terjebak dengan kehidupan dunia. Orang sering memandang hidup ini singkat dan cuma sekali. Lalu mereka punya pendapat, habisin saja. Nanti keburu mati, nggak sempat menikmati hidup. Kan sering kita dengar seperti itu. Habisin saja. Buat apa muhasabah? Nggak perlu baik-baik. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda puas-puasin, sudah tua tinggal bongkoknya. Enjoy aja, kata mereka, nikmati apa yang bisa dinikmati. Kalau masih ada kesempatan berbuat maksiat, itu yang dilakukannya. Terjebak dengan kehidupan duniawi, terjebak pada kenikmatan kulit. Padahal hidup ini tidak sekali, panjang. Sejak kita dilahirkan, masuk kita ke akhir balik, belum lagi prosesnya kita meninggal sampai dia umur masa panjang betul yang namanya kehidupan ini. Dan hidup tidak cuma sekali. Terjebak pada kenikmatan kulit, tekor. Terjebak dengan dunia, rugi kita, demi Allah rugi. Jangan terjebak pada yang kita cari, kenikmatan batinnya. Ironi menyedihkan, berapa banyak saudara-saudara kita yang masih terjebak dengan kulit, dengan dunia, dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan nonton bola. Itu kulit. Kita kalau terjebak pada kenikmatan kulit dalam hidup ini, rugi lah. Ayo, ada pendapat orang begitu. Emas pasti kuning, tapi tidak semua yang kuning itu emas. Apa maknanya? Kalau manusia terjebak dengan kenikmatan duniawi, tekor, rugi total. Padahal, coba saudaraku, ayo merenung kita, termasuk hati, merenung kita. Berapa banyak orang mencari bekalnya di dunia, tapi lupa dengan akhiratnya. Demi Allah. Berapa banyak orang tua yang peras keringat, banting tulang, cari bekal untuk anak istrinya. Sayang, dilupakan dunianya. Dia menyelamatkan hidup orang di dunia, sementara dia nggak punya bekal untuk pulang ke akhirat. Terjebak dia dengan kenikmatan yang sifatnya sesaat, itulah dunia. Berapa banyak saudaraku yang nonton bola, dan berapa orang yang ke masjid. Demi Allah. Kenapa orang ke masjid? Karena itu sesaat, selesai bola, selesailah. Tapi masjid, sampai kita di hadapan Allah, masih ada catatan yang bisa membela kita. Ini namanya kehidupan hakiki, bukan kehidupan hayali. Bola hayali, kenikmatannya sesaat, teriaknya cuma berapa menit, setelah itu selesai urusan. Tapi sholat ke masjid sampai di hadapan Allah, masih ada catatan memorinya.
bahwa kita sanggup meninggalkan kenikmatan sesaat untuk mencari ridha Allah. Khatib menangis demi Allah. Bandingkan dengan yang tinggal dengan yang ke masjid. Nah inilah, saudaraku, Imam Al-Ghazali pernah ingatin. Kata beliau begini, ayo hati-hati dengan yang namanya dunia. Ini pulau sudah banyak yang tenggelam di dalamnya dan sampai sekarang mereka nggak balik-balik lagi. Itu kata Imam Al-Ghazali. Beliau juga nasihati kita, penyesalan itu sering datang pada saat kita sudah tidak sanggup lagi memperbaikinya. Di situ penyesalan itu datang. Penyesalan nggak datang di awal. Kalau datang di awal kan enak. Datang di akhirnya saat kita sudah tidak ada lagi waktu untuk memperbaikinya, penyesalan di situlah datang. Maka kata Imam Al-Ghazali, ambil yang perlu, nikmati yang boleh. Kita punya Allah, kita punya Al-Quran, kita punya filter, kita punya standar. Ambil yang perlu, nikmati yang boleh. Yang perlu ambil, yang boleh nikmati, selebihnya jangan. Itulah muslim. Hari ini kan yang sering saya sampaikan, orang nggak punya filter lagi hari ini. Anak lulus sekolah mau sogok lah, yang penting lulus. Kalau ditanya ini udah musimnya Bu, coba nggak punya filter. Siapa pelakunya? Yang sering ke masjid, lucu. Yang sering sholat, yang sering ke masjid. Anak masuk sekolah main sogok. Padahal kaidah usul fikih mengatakan dari yang haram selamanya akal haram, nggak ada cerita. Mau ngomong apa? Orang punya itu. Makanya sejauh memang Allah larang, kata Imam Al-Ghazali, ambil yang perlu, nikmati yang boleh. Kalau boleh, tafadhol. Yang perlu ambil sejauh agama. Itulah kita sebenarnya. Kalau ini ada sama kita, hidup ini aman. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, di dunia ini kita ingin sukses, termasuk hati. Ingin sukses demi Allah. Saya ingin jadi orang kaya, saya ingin jadi pejabat, saya ingin jadi gubernur, saya ingin jadi bupati, saya ingin dihormati, saya ingin semua serba ada. Kalau bisa seluruhnya, saya harus sukses di dunia ini. Tidak tertutup kemungkinan, saudaraku, kalau dapat. Tapi kalau saya harus gagal, masih ada akhirat. Allahu Akbar. Biarlah di dunia saya nggak ada jabatan, biarlah di dunia saya orang miskin, tapi di akhirat saya tidak mau jadi orang bangkrut. Biar di dunia ini kita nggak dihormati orang, tapi kita punya nilai di hadapan Allah. Itulah makam kita yang kita jaga. Biarlah di dunia ini kita dihinakan, nggak punya jasa seolah-olah. Biarlah di dunia ini kita disepelekan, tapi kita punya makam dan kedudukan di hadapan Allah. Itulah kita muslim. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, Al-Quran mengingatkan kita, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Dunia ini sekedar tidak dilupakan. Apa maknanya? Dunia kita harus mencari, saudaraku. Dunia kita harus bertetangga yang baik. Dunia kalau perlu kita nonton bola. Dunia kita harus duduk di warung. Iya, jangan dilupakan. Tapi kehidupan utama kita adalah akhirat. Karena itu akan berpanjangan sampai kita berpulang ke Allah. Dalam surat Al-Hadid, Allah mengingatkan kita, Hadid sudah bacakan tadi di awal. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakurun bainakum
وتكاثر في الأموال والأولاد. Ketahuilah, kata Allah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan yang melalaikan, perhiasan, bermegah-megah di antara kamu, berbangga-bangga untuk memperbanyak anak dan harta. Itulah dunia. كمثل حيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Padahal dunia itu, kata Allah, persis seperti hujan yang tumbuh-tumbuhannya membuat kagum para petani. Lihatlah tumbuh-tumbuhan itu, dia akan menjadi kering. Kemudian kamu melihat dia akan menjadi kuning, dan kamu lihat dia akan menjadi hancur. Itulah dunia yang tidak akan pernah kekal. Tapi itu yang dicari orang. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwanah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di akhirat ada asap yang pedih, tapi ada kasih sayang Allah dan ada ampunan Allah. Enggak usah khawatir. Hati ingin menyampaikan sebanyak apapun dosa kita, di akhirat ada ridha Allah dan ada ampunan. Yakinlah, Allah sayang sama kita. Jangan putus asa, lakukan muhasabah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lebih adalah kehidupan yang menyenangkan saja, tidak lebih daripada itu. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, ini barangkali sebagai penutup dari khutbah kita. Ayo lakukan muhasabah, kaji diri kita, perbaiki yang memang belum baik, lengkapi yang memang belum lengkap sebelum Allah panggil kita ke hadirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.